Ibuku datang jauh dari kampung, membawa 2 kardus oleh-oleh dengan tangannya yang sudah keriput. Belum sempat ia melepas sandal, ibu mertuaku menghardiknya. Disuruhnya ibuku turun ke dapur, makan di sana. Karena katanya ada tamu penting di ruang tamu. Suamiku hanya menunduk. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Dan ibu mertuaku tersenyum, seolah baru saja melakukan hal yang wajar. Tapi malam itu, sesuatu di dalam dadaku patah untuk terakhir kalinya. Menantu yang selama 4 tahun selalu mengalah. Akhirnya berdiri. Aku mengusir ibu mertuaku keluar dari rumah ini. Rumah yang selama ini ia kira miliknya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di saluran cerita malam. Tempat kita merenung bersama tentang luka, kesabaran, dan harga diri yang akhirnya menemukan jalannya. Sebelum kita mulai, jika kamu pernah menelan air mata demi menjaga keutuhan rumah tangga, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Biar aku tahu kita tidak sendirian. Namaku Anissa. Usiaku 33 tahun. Aku seorang guru sekolah dasar di sebuah sekolah kecil di pinggiran Jakarta. Sudah 4 tahun aku menjadi istri. Dan 4 tahun pula aku belajar arti kata sabar. Rumah yang kami tinggali ada di kawasan Bintaro. Sebuah rumah 2 lantai dengan 3 kamar tidur dan halaman kecil di depan. Tidak mewah, tapi cukup. Rumah itu kubeli dengan cicilan dari gajiku sendiri. Sedikit demi sedikit. Selama bertahun-tahun sebelum aku menikah. Tidak banyak yang tahu hal itu. Bahkan, suamiku pun memilih melupakannya. Rumah ini punya arti khusus bagiku. Sejak kecil, aku tumbuh di rumah kontrakan yang sempit bersama ibuku. Ayahku meninggal ketika aku masih kecil. Dan ibuku membesarkanku sendirian dengan berjualan kain di pasar. Setiap malam, aku melihatnya menghitung uang receh di bawah lampu temaram demi membayar sekolahku. Maka ketika aku mulai bekerja sebagai guru, aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari, aku akan punya rumah sendiri. Rumah yang tidak bisa diambil siapapun. Aku menabung selama bertahun-tahun, menyisihkan setiap rupiah. Sampai akhirnya, aku bisa membeli rumah di Bintaro ini dengan cicilan. Rumah ini bukan sekedar bangunan. Ia adalah lambang dari setiap tetes keringat ibuku dan diriku. Itulah sebabnya, ketika Bu Ratna dengan mudahnya mengaku rumah ini milik keluarganya, ada sesuatu di dalam dadaku yang terluka lebih dalam daripada yang bisa kuungkapkan. Suamiku bernama Reza. Usianya 37 tahun. Ia bekerja di sebuah perusahaan dagang dengan gaji yang cukup, tapi tidak pernah benar-benar bertambah. Dulu, sebelum menikah, ia lembut dan penuh perhatian. Setelah menikah, ia berubah menjadi laki-laki yang selalu memilih diam. Diam ketika ibunya menyindirku. Diam ketika adiknya meminjam uang dan tak pernah mengembalikan. Diamede. Selalu diam. Kami punya seorang anak laki-laki, namanya Bima. Usianya 4 tahun, matanya bulat, pawanya nyaring, dan dialah satu-satunya alasan aku bertahan selama ini. Ibu mertuaku bernama Bu Ratna, usianya 60 tahun. Sejak hari pertama aku masuk ke keluarga ini, ia sudah menatapku seperti orang asing. Wajahnya selalu datar, mukanya seperti tembok. Tidak ada celah untuk dibaca. Lalu ada Wulan, adik ipar perempuanku. Usianya 29 tahun. Ia pandai bicara manis di depan dan pandai menusuk dari belakang. Wulan tinggal tak jauh dari kami dan hampir setiap minggu datang dengan satu permintaan baru. Bapak mertuaku sudah lama tiada. Sejak itu, Bu Ratna memutuskan tinggal bersama kami. Awalnya, aku tidak keberatan. Aku pikir merawat orang tua suami adalah kewajiban seorang istri. Aku salah. Yang ia inginkan bukan dirawat. Yang ia inginkan adalah dihormati seperti ratu, sambil memperlakukanku seperti pembantu. Aku masih ingat awal mula semuanya. Ketika aku baru pindah ke rumah ini sebagai istri Reza, aku membawa serta semua tabunganku, semua harapanku. Aku berpikir, inilah keluarga baruku. Aku akan menyayangi mereka, dan mereka akan menyayangiku. Tapi sejak minggu pertama, Bu Ratna sudah menunjukkan siapa dirinya. Ia memeriksa caraku memasak dan selalu menemukan kesalahan. Garamnya terlalu banyak,
Nasinya terlalu lembek, tehnya terlalu manis. Tidak pernah ada satu hari pun ketika ia berkata, "Masakanmu enak, Nak." Aku mencoba bertanya pada Reza, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Reza hanya tertawa kecil. "Ibu memang begitu," katanya. "Nanti juga terbiasa." Tapi yang terbiasa bukan Bu Ratna. Yang terbiasa adalah aku, menelan setiap kritik tanpa membela diri. Retakan pertama yang benar-benar kuingat terjadi pada tahun pertama pernikahan kami. Saat itu, aku sedang hamil Bima. Aku mengalami mual hebat setiap pagi, dan tubuhku lemah. Suatu pagi, aku tidak sanggup bangun untuk menyiapkan sarapan. Bu Ratna masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Ia berkata, perempuan hamil zaman dulu tetap bekerja di sawah, tidak manja seperti aku. Lalu ia menyuruhku bangun dan memasak, sementara perutku masih melilit. Aku bangkit. Aku memasak dengan tangan gemetar, dan Reza seperti biasa hanya memintaku untuk tidak membuat ibunya kesal. Hari itu aku belajar satu hal di rumah ini. Perasaanku tidak pernah dianggap penting. Yang penting hanyalah kenyamanan Bu Ratna. 4 tahun aku menahan diri. 4 tahun aku menelan setiap sindiran. Tapi malam ketika ibuku datang dari kampung, semuanya berubah. Hari itu langit Bintaro mendung. Ibuku mengabari lewat telepon bahwa ia akan datang. Sudah hampir setahun ia tidak bertemu cucunya. Suaranya gemetar menahan rindu. Aku menyambutnya di depan pintu. Tubuhnya lebih kurus dari yang kuingat. Tangannya penuh kantong, berisi keripik singkong, gula aren, dan kain batik yang ia tenun sendiri. Semua itu untuk Bima, katanya. Aku memeluknya erat. Aroma kampung masih melekat di bajunya. Aroma rumah, aroma masa kecil. Ibuku mengeluarkan kain batik yang ia tenun sendiri selama berbulan-bulan. Warnanya coklat keemasan, dengan motif yang ia buat khusus untuk Bima. Matanya berbinar ketika menyerahkannya. Ini untuk cucu ibu, katanya bangga. Ibu menenunnya sendiri. Tapi Wulan yang kebetulan lewat hanya melirik sekilas. Ia berkata dengan nada meremehkan bahwa kain seperti itu sudah ketinggalan zaman. Lalu ia menyarankan agar kain itu disimpan saja di gudang atau dijadikan lap. Ibuku terdiam. Senyumnya memudar. Kain yang ia kerjakan dengan penuh cinta dihina dalam sekejap. Aku mengambil kain itu dari tangan ibuku. Kupeluk erat-erat. Ini kain paling indah yang pernah kulihat, Bu, kataku. Lalu aku membawanya ke kamar Bima dan kupasang di dinding agar setiap hari anakku bisa melihat hasil cinta neneknya. Tapi belum sempat ibuku duduk, Bu Ratna keluar dari kamarnya. Ia menatap ibuku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu ia berkata dengan suara dingin, "Oh, ibunya Anissa. Ya, kalau mau makan, di dapur saja. Di sini sedang ada tamu penting." Padahal tidak ada tamu. Yang ada hanya Wulan yang sedang menonton televisi sambil mengunyah kue. Ibuku tersenyum kaku. Ia mengangguk pelan, lalu berjalan ke arah dapur dengan kantong-kantong oleh-oleh masih di tangannya. Punggungnya membungkuk, seakan meminta maaf hanya karena ia ada di sana. Aku menatap suamiku. Reza hanya memandang layar ponselnya. Ia tidak bergerak. Ia tidak bicara. Dadaku terasa panas, tapi aku menahannya. Demi Bima, kataku pada diriku sendiri. Demi rumah tangga ini. Malam itu aku menemani ibuku makan di dapur. Lantainya dingin, lampunya redup. Ibuku makan dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak apa-apa, Nak, katanya pelan. Ibu sudah biasa makan di mana saja. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada bentakan manapun. Karena ibuku tidak marah, ibuku hanya menerima. Dan justru itulah yang membuatku ingin menangis. Keesokan harinya, di sekolah, aku menceritakan semuanya kepada Aditya, rekan mengajarku sekaligus sahabat terbaikku. Ia mendengarkan dengan wajah serius, lalu menatapku lama. "Anissa," katanya, "kamu ini perempuan paling sabar yang pernah ku kenal. Tapi sabar itu ada batasnya. Kamu menahan semua ini demi siapa? Demi orang-orang yang bahkan tidak menghargai ibumu sendiri." Aku terdiam.
Aku tidak punya jawaban. Aditya melanjutkan. Aku tidak menyuruhmu marah, tapi setidaknya jangan biarkan dirimu hilang di tengah orang-orang yang tidak pernah melihatmu sebagai manusia. Kata-kata Aditya menemaniku sepanjang hari. Untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, mungkin diam bukan satu-satunya cara untuk menjaga keluarga. Mungkin ada cara lain, cara yang lebih jujur pada diriku sendiri. Tapi aku tidak tahu. Malam itu baru permulaan. Keesokan paginya, Bu Ratna mengadakan arisan kecil di ruang tamu. Beberapa tetangga datang. Aku menyuguhkan teh dan kue sebagaimana mestinya. Lalu salah satu tamu bertanya, "Rumah ini milik siapa?" Bu Ratna langsung menjawab dengan bangga. Katanya, "Rumah ini milik keluarga Reza." Katanya, ia dan almarhum suaminya yang membelikan untuk anak laki-lakinya. Aku berdiri di ambang dapur, menahan cangkir di tangan. Setiap kata itu adalah dusta, tapi aku tidak membantah. Aku hanya tersenyum, lalu kembali ke dapur. Sebenarnya, sertifikat rumah ini tersimpan rapi di laci kamarku. Dan aku tahu persis nama siapa yang tertulis di sana. Tapi saat itu, aku belum siap membukanya. Malam itu, Reza pulang larut. Ketika ku ceritakan apa yang dikatakan ibunya, ia hanya mengangkat bahu. "Sudahlah, Nis," katanya. "Apa salahnya ibu bicara begitu? Toh, kita satu keluarga." Aku menatapnya lama. Satu keluarga, tapi mengapa hanya aku yang harus mengalah? Beberapa hari kemudian, ada kejadian lain yang membuatku semakin paham posisiku di rumah ini. Sore itu, aku memasak ayam goreng kesukaan Bima. Aku menyiapkan 2 potong paha untuk anakku, karena ia memang masih kecil dan butuh makan banyak. Tapi Bu Ratna mengambil kedua potongan itu dari piring Bima. Ia berkata, "Anak kecil tidak boleh dimanjakan." Lalu, ia memberikan potongan terbaik itu kepada Wulan, yang saat itu sedang bertamu. Bima menangis. Dan aku, sekali lagi, hanya bisa memeluknya sambil menahan amarah. Aku mulai menyadari sebuah pola. Apapun yang baik di rumah ini selalu mengalir ke arah Wulan dan Bu Ratna. Apapun yang berat selalu jatuh ke pundakku dan suamiku. Ia hanya menjadi penonton dari ketidakadilan itu. Lalu, ada urusan sekolah Bima. Aku sudah lama merencanakan untuk memasukkan Bima ke sebuah taman kanak-kanak yang bagus, tidak jauh dari rumah. Aku sudah menabung untuk itu, tapi ketika ku sampaikan rencana itu, Bu Ratna menentang keras. Ia bilang, "Untuk apa menghamburkan uang untuk sekolah anak sekecil itu?" Ia bilang, "Lebih baik uang itu dipakai untuk keperluan keluarga," yang artinya untuk keinginan Wulan. Reza, seperti yang sudah bisa kutebak, lebih memilih sependapat dengan ibunya. Tapi kali ini, aku tidak menyerah. Bima adalah anakku. Maka diam-diam, aku tetap mendaftarkannya dengan uangku sendiri, tanpa memberitahu siapapun. Itulah pertama kalinya aku belajar bahwa untuk melindungi orang yang kucintai, kadang aku harus berani bergerak dalam diam. Ada satu malam lagi yang tak akan kulupakan. Aku jatuh sakit, demam tinggi, kepalaku berat, dan tubuhku menggigil. Aku berbaring di kamar, hampir tidak bisa bangun. Tapi malam itu tidak ada yang peduli. Bu Ratna malah mengetuk pintu, menanyakan kapan makan malam siap. Ketika ku bilang aku sedang sakit, ia mendengus. Ia berkata, dulu ketika ia sakit pun, ia tetap mengurus rumah. Lalu ia menyuruh Reza membeli makanan dari luar sambil menggerutu soal istri yang manja. Yang merawatku malam itu bukan suamiku, bukan ibu mertuaku, tapi Bima kecil yang membawakanku segelas air dengan tangan mungilnya, lalu duduk di sampingku sambil mengusap keningku. Anak 4 tahun itu lebih memahami arti kasih sayang daripada orang-orang dewasa di rumah ini. Sambil menahan demam, aku menatap wajah polos Bima, dan aku berjanji dalam hati, aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh besar di rumah yang mengajarkan bahwa merendahkan orang lain itu boleh. Bahkan urusan Bima pun tak luput dari campur tangan Bu Ratna. Suatu kali, Bima sakit panas. Aku ingin segera membawanya ke dokter, tapi Bu Ratna melarang. Ia bilang, anak kecil tidak perlu sering ke dokter, cukup diberi ramuan tradisional buatannya. Aku menolak.
Aku tidak mau mempertaruhkan kesehatan anakku. Tapi Bu Ratna marah, menyebutku menantu yang sok tahu, yang tidak menghargai pengalaman orang tua. Akhirnya, diam-diam, aku tetap membawa Bima ke dokter sendiri. Ternyata ia mengalami infeksi yang butuh penanganan segera. Dokter berkata, untung aku segera membawanya. Jika terlambat, kondisinya bisa lebih buruk. Aku pulang dengan hati bergetar, membayangkan apa yang bisa terjadi jika aku menuruti Bu Ratna. Sejak hari itu, aku berhenti mempercayakan keputusan apapun tentang Bima kepada mereka. Minggu berikutnya, masalah uang mulai muncul. Selama ini, akulah yang mengatur belanja rumah. Gaji Reza dan gajiku digabung. Lalu kuatur dengan hati-hati untuk cicilan, sekolah, Bima, dan kebutuhan sehari-hari. Tapi pagi itu, Bu Ratna memanggilku ke ruang tengah. Ia berkata, mulai sekarang, biar Wulan yang memegang uang belanja. Alasannya, Wulan lebih pandai berhemat. Padahal semua orang tahu, Wulan paling boros di rumah ini. Aku mencoba menjelaskan, tapi Bu Ratna memotong. Kamu ini menantu. Katanya tajam, jangan banyak mengatur. Di rumah ini, akulah orang tua. Aku menahan napas. Lalu kuserahkan uang belanja bulan itu kepada Wulan. Dalam 2 minggu, uang itu habis. Bukan untuk dapur, tapi untuk tas baru dan perawatan wajah Wulan di salon mahal. Ketika beras habis, ketika gas habis, semua orang menoleh kepadaku, seakan akulah yang lalai. Dan aku, sekali lagi, hanya diam dan menambalnya dengan uangku sendiri. Selain soal uang, ada tekanan lain yang tak kalah menyakitkan. Bu Ratna sering menyindir, karena aku baru punya 1 anak. Ia membandingkanku dengan menantu tetangga yang sudah punya 3 anak. Ia bilang, perempuan yang baik harus memberi banyak keturunan untuk keluarga suami. Padahal ia tahu, setelah melahirkan Bima, kesehatanku sempat menurun. Dokter pun menyarankan agar aku menunda kehamilan berikutnya. Tapi bagi Bu Ratna, alasan kesehatan itu hanya dalih. Ia terus menekan, bahkan di depan tamu, membuatku merasa seperti perempuan yang gagal. Aku ingat satu sore, ketika ia berkata di hadapan beberapa kerabat, bahwa mungkin Reza salah memilih istri, bahwa mungkin ada perempuan lain yang lebih pantas. Kata-kata itu diucapkannya sambil tersenyum, seakan hanya gurauan. Tapi aku tahu, tidak ada satupun bagian darinya yang bercanda. Reza mendengar semua itu, dan ia tetap diam. Malam itu, aku mulai mencatat setiap rupiah yang keluar, setiap janji yang tak ditepati, setiap penghinaan yang kuterima. Aku belum tahu untuk apa. Aku hanya merasa, suatu hari catatan ini akan berguna. Tidak lama setelah itu, Wulan datang dengan wajah memelas. Ia bilang ingin membuka usaha kecil. Katanya butuh modal 50 juta. Ia berjanji akan mengembalikannya dalam 3 bulan. Aku ragu. Tapi Bu Ratna ikut menekan. Masa kakak ipar tega tidak membantu adiknya sendiri? Katanya. Reza pun hanya mengangguk-angguk, menyetujui ibunya. Akhirnya, aku meminjamkan uang itu. Uang yang sebenarnya kusimpan untuk biaya masuk sekolah Bima tahun depan. 3 bulan berlalu. Lalu, 6 bulan. Wulan tidak pernah menyinggung soal uang itu lagi. Usaha yang ia janjikan pun tidak pernah ada. Ketika sekali kutanya dengan halus, ia malah tersinggung. Mbak ini hitung-hitungan sekali, katanya sambil membuang muka. Dan Bu Ratna, seperti biasa, membela anak kandungnya. Aku mulai mengerti, di rumah ini, darah daging selalu benar dan menantu selalu salah. Menjelang Lebaran tahun itu, ada satu kejadian yang masih membekas di hatiku sampai sekarang. Ibuku menelpon dari kampung. Suaranya ceria. Ia bercerita bahwa ia sudah menyiapkan sedikit uang dari hasil menjual hasil kebun untuk THR Bima. Kebetulan saat itu, telepon dalam keadaan pengeras suara dan Bu Ratna mendengarnya. Setelah teleponnya selesai, Bu Ratna mencibir. Ia bilang, paling-paling uang dari kampung tidak seberapa. Ia membandingkannya dengan THR yang katanya pernah ia berikan, yang nilainya jauh lebih besar. Aku tahu itu tidak benar, tapi yang membuatku sakit bukan soal besar kecilnya uang. Yang membuatku sakit adalah cara Bu Ratna meremehkan ketulusan ibuku yang menyisihkan uang receh
demi cucunya. Malam itu, aku menelpon ibuku kembali. Aku bilang, tidak usah repot-repot membawa apapun. Tapi ibuku tertawa di seberang sana. Tidak apa-apa, Nak, katanya. Ibu senang bisa memberi sesuatu untuk Bima, dan aku menutup telepon sambil menahan air mata. Aku mulai mengerti, di rumah ini darah daging selalu benar, dan menantu selalu salah, dan yang lebih menyakitkan, kebaikan ibuku justru dijadikan bahan ejekan. Tak lama setelah itu, ada satu hal lagi yang membuatku terluka. Saat aku menikah dulu, ibuku memberiku sepasang gelang emas. Itu satu-satunya warisan berharga yang ia miliki. Hasil ia menabung bertahun-tahun. Gelang itu kusimpan baik-baik di kotak perhiasan. Suatu hari, gelang itu hilang dari kotaknya. Aku mencarinya kemana-mana. Lalu, beberapa minggu kemudian, aku melihat Wulan memakai gelang yang sangat mirip dalam sebuah acara keluarga. Ketika kutanya, Bu Ratna dengan santai mengaku. Katanya, ia yang memberikan gelang itu kepada Wulan sebagai hadiah. Karena Wulan adalah anak kandungnya. Aku tidak bisa berkata-kata. Gelang dari ibuku yang penuh kenangan dan cinta diberikan begitu saja kepada orang lain tanpa izin. Seakan itu miliknya sendiri. Ketika aku protes, Bu Ratna malah menuduhku pelit dan hitung-hitungan terhadap adik ipar sendiri. Malam itu, aku menelepon ibuku dan tidak kuceritakan soal gelang itu. Aku tidak ingin ia bersedih. Tapi di dalam hati, luka itu kucatat juga bersama luka-luka yang lain yang semakin lama semakin menumpuk. Suatu hari, Bu Ratna meminta agar aku berhenti mengajar. Alasannya, katanya, seorang istri seharusnya di rumah saja, mengurus suami dan mertua. Ia bilang, gaji guru tidak seberapa dan lebih baik aku fokus melayani keluarga. Aku tahu apa maksud sebenarnya. Pekerjaan itu adalah satu-satunya hal yang membuatku berdiri di atas kakiku sendiri. Selama aku punya penghasilan, aku punya suara. Dan itulah yang ingin mereka rampas. Aku menolak dengan halus. Aku bilang, mengajar adalah panggilan hatiku. Tapi Bu Ratna marah besar. Ia menuduhku lebih mementingkan murid-murid orang lain daripada keluargaku sendiri. Ia bahkan menghasut Reza, mengatakan bahwa istri yang baik tidak akan membantah mertuanya. Reza, untuk sesaat ikut menekanku. Ia bilang, mungkin ibunya benar. Mungkin aku terlalu sibuk. Aku menatapnya dengan kecewa. Sekolah itu, yang gajinya membayar cicilan rumah tempat mereka berteduh, kini dianggap sebagai pengkhianatan. Malam itu, aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan berhenti mengajar, apapun yang terjadi. Karena aku tahu, jika aku menyerahkan kemandirianku, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Tapi rangkaian penghinaan itu belum berhenti sampai di sana. Sebelum itu, ada satu peristiwa yang membuatku benar-benar membuka mata. Suatu hari, Bu Ratna kehilangan sebuah kalung emas miliknya. Ia panik dan menggeledah seluruh rumah. Lalu, tanpa bukti apapun, ia menunjuk ke arahku. Ia menuduhku mencuri kalung itu di depan Reza, di depan Wulan. Ia berkata bahwa hanya aku yang punya akses ke kamarnya. Aku terkejut. Aku tidak pernah sekalipun menyentuh barang-barangnya. Aku meminta agar kami mencari bersama dengan kepala dingin. Tapi Bu Ratna sudah terlanjur menudingku. Ia bahkan menyuruh Wulan memeriksa lemari dan tasku. Seakan aku ini seorang pencuri di rumahku sendiri. 2 hari kemudian, kalung itu ditemukan. Ternyata terselip di balik bantal Bu Ratna sendiri. Ia lupa pernah menyimpannya di sana. Tapi tidak ada satu kata maaf pun keluar dari mulutnya. Ia hanya berkata, ya sudah, ketemu kan? Seolah tuduhan yang mencoreng harga diriku itu tidak pernah terjadi. Reza, lagi. Diameter. Tidak ada pembelaan, tidak ada perlindungan. Malam itu, aku menangis dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku sanggup bertahan? Beberapa hari setelah itu, aku mengetahui hal lain yang membuat dadaku sesak. Seorang tetangga dengan ragu-ragu memberitahuku bahwa Wulan sering membicarakan keburukanku di grup arisan ibu-ibu. Katanya, Wulan menyebutku menantu yang sombong, yang merasa kaya
karena punya gaji sendiri, yang tidak menghormati mertua. Aku terkejut. Selama ini, aku menahan diri di dalam rumah. Ternyata, fitnah tentang diriku sudah menyebar sampai keluar. Wulan dan Bu Ratna telah membangun cerita versi mereka sendiri, di mana akulah si jahat dan mereka korbannya. Aku ingin marah. Aku ingin mendatangi mereka satu persatu dan menjelaskan kebenarannya. Tapi aku tahu, kata-kata melawan kata-kata hanya akan menjadi pertengkaran tanpa akhir. Yang kubutuhkan bukan adu mulut. Yang kubutuhkan adalah bukti. Bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Mulai saat itu, tekadku semakin bulat. Aku tidak akan lagi membela diri dengan air mata. Aku akan membela diri dengan kebenaran yang hitam di atas putih. Kali ini, Bu Ratna bahkan tidak menyediakan kamar untuknya. Ia menyuruh ibuku tidur di ruang belakang. Ruang yang biasa dipakai menyimpan barang-barang bekas. Dengan alasan, kamar tamu sedang penuh. Aku tahu itu bohong. Kamar tamu kosong. Tapi ibuku, dengan senyum yang selalu ia paksakan, berkata bahwa ia tidak keberatan. Malam itu, aku diam-diam memindahkan kasur lipat ke ruang belakang dan tidur menemani ibuku di sana, agar ia tidak merasa sendirian. Sambil memandang langit-langit yang berdebu, aku berbisik dalam hati, "Bu, maafkan aku. Suatu hari nanti, aku berjanji, kamu tidak akan pernah lagi tidur di ruangan seperti ini." Beberapa hari kemudian, Bu Ratna mengajakku bicara serius. Ia bilang, demi ketenangan keluarga, sebaiknya sertifikat rumah diatasnamakan Reza saja. Alasannya, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Agar terlihat pantas, katanya, sebagai rumah laki-laki. Aku terdiam. Aku tahu betul, ini bukan soal ketenangan. Ini soal kepemilikan. Aku menjawab pelan bahwa urusan sertifikat tidak perlu diburu-buru. Bu Ratna langsung berubah wajah. Ia menuduhku tidak percaya pada keluarga sendiri. Ia bilang, aku perempuan licik yang menyembunyikan sesuatu. Pertengkaran itu memuncak beberapa hari kemudian. Bu Ratna mengumpulkan beberapa kerabat dekat di ruang tamu. Di hadapan mereka, ia menuntut agar aku meminta maaf, karena katanya aku telah membantah dan tidak menghormatinya. Ia bahkan menyuruhku berlutut sebagai tanda penyesalan. Aku berdiri kaku, air mataku mengalir. Bukan karena takut, tapi karena marah yang tertahan. Saat itu, Reza ada di sana. Ia melihat istrinya dipermalukan di depan banyak orang. Dan ia, seperti biasa, memilih menunduk. Aku tidak berlutut. Aku hanya berkata pelan bahwa aku tidak melakukan kesalahan yang perlu disesali. Bu Ratna semakin murka. Ia mengancam, jika aku tidak menurut, ia akan menyuruh Reza menceraikanku dan mengusirku dari rumah ini. Ancaman itu membuatku hampir tertawa getir. Mengusirku dari rumahku sendiri. Mereka bahkan tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, nama siapa yang tertulis di sertifikat rumah ini. Dan di saat itulah, sepotong rencana mulai terbentuk di kepalaku. Jika suatu hari mereka benar-benar ingin tahu siapa pemilik rumah ini, aku akan menunjukkannya pada waktu yang tepat, di depan semua orang. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak bisa tidur. Aku membuka laci kamarku, dan kupandangi sertifikat itu lama-lama. Di sana, jelas tertulis sebuah nama. Bukan nama Reza, bukan nama Bu Ratna. Aku menutup laci itu kembali. Belum waktunya, bisikku dalam hati. Keesokan harinya, aku diam-diam menemui seorang notaris kenalanku. Namanya Pak Tono. Aku menanyakan, apa yang bisa terjadi jika seseorang mencoba memindahkan kepemilikan tanpa izin pemiliknya? Pak Tono menjelaskan dengan tenang. Lalu ia berkata, selama dokumen asli ada di tanganku, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Aku pulang dari kantor notaris dengan hati sedikit lebih tenang. Tapi aku belum tahu, di rumah sebuah rencana lain sedang disusun. Sekitar waktu itu pula, aku menemukan hal lain yang mengguncang kepercayaanku pada Reza. Suatu malam, ketika memeriksa buku tabungan bersama kami, aku melihat ada penarikan besar yang tidak kukenali. Jumlahnya 10 juta rupiah. Aku bertanya pada Reza. Mula-mula ia mengelak. Lalu, setelah kudesak, ia mengaku. Ia memberikan uang itu kepada Wulan lagi.
untuk menutupi utang adiknya tanpa bertanya kepadaku, tanpa berpikir bahwa uang itu juga hasil kerja kerasku. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatapnya dengan kekecewaan yang dalam. Mas, kataku pelan. Itu juga uangku. Kenapa kamu tidak pernah menganggap pendapatku penting? Reza tidak menjawab. Ia hanya berkata, mereka keluargaku. Nis, seakan aku bukan bagian dari keluarganya. Malam itu, aku menyadari sesuatu yang pahit. Di mata Reza, garis keluarga itu jelas. Ibunya dan adiknya di satu sisi. Dan aku, istri yang menanggung semua beban, berada di luar garis itu. Beberapa hari kemudian, aku pulang lebih cepat dari sekolah karena Bima demam. Ketika aku buka pintu kamar, aku melihat Wulan sedang berdiri di depan laciku. Tangannya memegang ponsel, dan layar ponsel itu mengarah ke sertifikat rumahku. Ia sedang memotretnya. Wulan terkejut melihatku. Ia buru-buru memasukkan sertifikat itu kembali. Mbak, aku cuma cari gunting, katanya tergagap. Tapi matanya tidak bisa berbohong. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatapnya dingin. Lalu menyuruhnya keluar dari kamarku. Malam itu, aku memindahkan sertifikat asli ke tempat yang jauh lebih aman. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa perang yang sesungguhnya sudah dimulai. Aku menelpon Pak Tono kembali. Aku ceritakan apa yang kulihat. Ia menyarankan agar aku menyimpan semua bukti. Foto, catatan keuangan, bahkan rekaman jika perlu. Orang seperti itu, katanya, baru berhenti kalau dihadapkan dengan hitam di atas putih. Maka, diam-diam, aku mulai bersiap. Aku menyalin semua catatan keuanganku. Aku mengumpulkan bukti transfer pinjaman Wulan. Aku bahkan memasang sebuah kamera kecil di ruang tamu, dengan alasan untuk menawasi Bima ketika ia bermain. Setiap malam, setelah semua orang tidur, aku duduk di meja dapur dengan lampu kecil. Aku menyusun semua dokumen ke dalam sebuah map coklat. Sertifikat asli, bukti cicilan 4 tahun, kwitansi pinjaman Wulan, foto saat Wulan memotret laciku. Semua kutata rapi, satu persatu. Aku juga menemui Pak Tono sekali lagi. Ia membantuku memastikan bahwa secara hukum, posisiku sangat kuat. Rumah ini sah atas namaku. Tidak ada surat, tidak ada tanda tangan yang bisa mengubah kenyataan itu tanpa persetujuanku. Pak Tono menatapku dengan wajah serius. Anissa, katanya, kamu sudah bersabar lebih dari cukup. Tapi ingat, kesabaran tanpa batas itu bukan kebaikan. Itu hanya memberi ruang bagi orang lain untuk terus melukaimu. Kata-kata itu menempel di kepalaku selama berhari-hari. Aku tidak tahu kapan semua ini akan kupakai. Tapi aku tahu, hari itu pasti akan datang. Dan hari itu datang lebih cepat dari dugaanku. Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Bu Ratna mengumumkan bahwa seluruh keluarga besar akan berkumpul di rumah kami untuk acara halal bihalal. Lebih dari 20 orang, saudara dari pihak Reza, dari kampung, dari kota. Semua diundang. Dan tentu saja, semua persiapan dibebankan kepadaku. Memasak, membersihkan, menyiapkan kamar untuk yang menginap. Selama 3 hari, aku hampir tidak tidur. Selama persiapan itu pun, Bu Ratna tidak berhenti mengkritik. Rendangku kurang berminyak. Opor ayamku kurang gurih. Kue nastar yang kubuat katanya terlalu keras. Sementara Wulan, ia hanya duduk sambil memainkan ponselnya. Sesekali memberi perintah seolah ia nyonya rumah. Aku diam. Aku mengiyakan semuanya. Tapi di dalam hatiku, aku terus menghitung. Bukan hanya rupiah yang telah kukeluarkan, tapi juga setiap luka yang telah kutelan selama 4 tahun ini. Aku juga mengundang ibuku. Aku ingin ibuku merasakan kehangatan Lebaran bersama cucunya. Aku berharap dengan banyaknya tamu. Mungkin Bu Ratna akan menahan diri. Aku salah lagi. Hari Lebaran tiba. Rumah penuh dengan tawa dan aroma rendang serta opor ayam. Ibuku datang pagi-pagi, mengenakan kebaya terbaiknya yang sudah pudar warnanya. Ia membantu di dapur tanpa diminta, mengupas bawang, mengaduk kuah, mencuci piring. Lebih dari 20 kerabat
memenuhi rumah. Ada paman dan bibi dari pihak Reza. Ada sepupu-sepupu yang membawa anak-anak mereka. Ada pula tetangga yang datang bersilaturahmi. Suara takbir masih terdengar samar dari masjid di kejauhan. Anak-anak berlarian. Orang dewasa bertukar cerita. Dan meja makan penuh dengan hidangan. Bu Ratna duduk di tengah ruangan. Mengenakan baju baru. Menerima salam dan ucapan dari para tamu. Seakan ia ratu di istananya. Wulan sibuk berfoto, memamerkan suasana lebaran di rumah yang ia sebut sebagai rumah keluarganya. Sementara aku dan ibuku, kami sibuk di dapur, memastikan semua tamu terlayani. Untuk sesaat, aku berharap hari itu akan berjalan damai. Aku berharap di tengah keramaian dan suasana suci lebaran, hati Bu Ratna akan melembut. Tapi harapan itu, sekali lagi, hanya tinggal harapan. Lalu, di tengah keramaian, terjadilah hal itu. Salah satu kerabat memuji masakan di meja. Bu Ratna dengan cepat mengambil pujian itu untuk dirinya. Tapi seorang tante yang jujur menimpali bahwa sebagian besar masakan itu dibuat oleh ibuku. Wajah Bu Ratna langsung berubah. Ia menatap ibuku yang sedang membawa tumpukan piring kotor ke dapur. Lalu dengan suara keras, di depan semua orang, ia berkata, "Ya memang sudah seharusnya. Orang kampung kan memang lebih cocok di dapur." Ruangan mendadak hening. Beberapa kerabat saling pandang. Ibuku berhenti melangkah. Tangannya gemetar memegang piring. Kepalanya tertunduk, menahan malu di depan puluhan orang asing. Aku berdiri di sudut ruangan. Dan saat itu, sesuatu di dalam diriku benar-benar padam. Bukan terbakar, tapi padam. Tenang, dingin. Seperti seseorang yang akhirnya tahu persis apa yang harus dilakukan. Aku berjalan menghampiri ibuku. Kuambil piring dari tangannya yang gemetar. Kuletakkan piring itu di meja. Lalu, kupegang bahunya dan kubimbing ia untuk duduk di kursi paling depan. Kursi tamu kehormatan. Seluruh ruangan memandangiku. Ibuku menatapku dengan bingung. Mencoba menahanku. Berbisik agar aku tidak membuat keributan. Tapi aku menggenggam tangannya dan berkata pelan, "Hari ini cukup, Bu. Ibu tidak akan duduk di dapur lagi. Tidak akan pernah lagi." Kupandang wajah ibuku yang lelah. Wajah yang selama ini selalu memilih mengalah demi aku. Dan di saat itu, semua keberanian yang selama 4 tahun kupendam akhirnya mengalir ke seluruh tubuhku. Bu Ratna terbelalak. "Apa-apaan kamu?" bentaknya. Aku tidak menjawabnya dulu. Aku berjalan ke kamar. Aku membuka tas, dan ku keluarkan sebuah map coklat. Lalu aku kembali ke ruang tamu, di hadapan seluruh keluarga besar yang masih terdiam. Reza berdiri. "Nis, kamu mau apa?" katanya panik. Aku menarik napas perlahan, lalu aku berbicara tanpa meninggikan suara. Tapi setiap kata terdengar jelas di seluruh ruangan. "Sebelum acara ini dilanjutkan," kataku, "izinkan saya meluruskan satu hal. Tadi ibu mengatakan rumah ini milik keluarga Reza. Mari kita lihat. Apa benar begitu?" Aku membuka map itu. Dan kuletakkan selembar dokumen di atas meja, di tengah semua orang. Sertifikat rumah. Aku membiarkan mereka membaca sendiri nama yang tertulis di sana. Bukan nama Reza, bukan nama Bu Ratna. Yang tertulis di sana hanya satu nama, namaku. Suasana berubah total. Beberapa kerabat mendekat, membaca dengan mata melebar. Ada yang berbisik. Ada yang menutup mulut karena terkejut. Wajah Bu Ratna memucat. Reza terduduk di kursi. Tidak bisa berkata apa-apa. Bu Ratna mencoba membela diri. Ia bilang, dokumen itu pasti palsu. Ia bilang, aku memalsukannya. Tapi, seorang sepupu Reza yang kebetulan bekerja di bidang properti mengambil sertifikat itu, memeriksanya. Lalu mengangguk pelan. "Ini asli," katanya. Dan namanya jelas, Anissa. Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya selama 4 tahun, aku melihat wajah temboknya retak. Tapi aku belum selesai. Aku mengeluarkan lembar kedua. Catatan keuangan. 4 tahun cicilan rumah. Semuanya dibayar dari rekeningku. Aku letakkan lembar demi lembar, agar semua orang bisa melihat. Tanggalnya, jumlahnya. Semuanya tercatat rapi. Selama ini, kataku. Ibu mengatakan kepada para tetangga bahwa rumah ini dibeli oleh keluarga Reza.
inilah kebenarannya. Setiap rupiah dibayar dari gaji saya sebagai guru. Lalu, aku menatap Wulan. Aku tunjukkan bukti transfer 50 juta kepadanya. Pinjaman ini, kataku, yang katanya untuk usaha. Sampai hari ini, belum ada usahanya. Yang ada hanya tas dan salon. Wulan menunduk. Wajahnya merah padam. Ia membuka mulut untuk membantah, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Bukti itu terlalu jelas untuk dibantah. Lalu aku mengeluarkan ponselku. Tanganku tenang. Sama sekali tidak gemetar. Aku memutar sebuah rekaman. Suara Bu Ratna terdengar jelas ketika ia mengusir ibuku ke dapur di malam pertama. Lalu, rekaman tadi siang. Ketika ia menghina ibuku sebagai orang kampung di depan semua orang. Ruangan benar-benar senyap. Hanya terdengar suara dari rekaman itu. Memantul di dinding rumah yang ternyata bukan milik mereka. Beberapa kerabat menoleh ke arah ibuku yang masih duduk di kursi kehormatan dengan tatapan iba dan malu. Aku menutup ponselku. Lalu aku menatap Bu Ratna lurus-lurus. Bu, kataku tenang. Selama 4 tahun, saya diam. Saya kira diam itu sama dengan menjaga keluarga. Ternyata saya keliru. Diam saya hanya membuat ibu merasa berhak menghina orang yang saya cintai. Aku menoleh kepada Reza. Dan kamu, kataku. Kamu suamiku, tapi setiap kali ibumu merendahkan ibuku, kamu memilih menunduk pada ponselmu. Aku tidak butuh laki-laki seperti itu di rumahku. Aku berdiri tegak, lalu dengan suara yang tenang, namun tak bisa dibantah, aku berkata, rumah ini atas nama saya, maka mulai hari ini saya minta ibu. Dan siapapun yang merasa rumah ini bukan milik saya, untuk keluar dari sini. Lalu, aku menoleh ke seluruh ruangan, ke para kerabat yang masih terdiam. Saya minta maaf, kataku. Karena hari raya ini harus menjadi seperti ini. Tapi saya sudah terlalu lama diam. Selama 4 tahun, saya menanggung semuanya sendiri. Cicilan rumah, kebutuhan keluarga, bahkan utang yang bukan milik saya. Saya melakukannya tanpa mengeluh, karena saya pikir itulah arti menjadi keluarga. Aku menarik napas. Tapi keluarga bukan tentang siapa yang paling berkuasa di rumah. Keluarga adalah tentang saling menghormati. Dan rumah ini, sejak hari ini, hanya akan diisi oleh orang-orang yang tahu cara menghormati. Bu Ratna mencoba berdiri. Ia berteriak, menyebutku menantu durhaka. Ia bilang, aku tidak punya rasa hormat, bahwa darah dagingnya yang membesarkan Reza. Tapi kali ini, tidak ada yang membelanya. Para kerabat yang tadi tertawa di mejanya, kini menundukkan kepala. Beberapa dari mereka justru memandang Bu Ratna dengan rasa jijik yang tak lagi disembunyikan. Seorang paman tua yang paling dihormati di keluarga itu berdiri perlahan. Ia menatap Bu Ratna, lalu menatapku. Anissa benar, katanya dengan suara berat. Kita semua sudah ikut menari di rumah orang yang kita rendahkan. Sebaiknya kita pulang. Satu persatu, para tamu mulai pergi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pujian. Yang tersisa hanya rasa malu yang menggantung di udara. Beberapa kerabat perempuan sebelum pergi menghampiri ibuku. Mereka menggenggam tangannya, meminta maaf atas perlakuan yang ia terima. Salah satu dari mereka berkata bahwa ibuku adalah perempuan terhormat dan tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ibuku hanya tersenyum. Matanya berkaca-kaca dan mengangguk pelan. Wulan pergi tanpa berani menatapku. Ia mengemasi tasnya dengan tergesa. Wajahnya menunduk dalam, menghindari tatapan para kerabat yang kini melihatnya dengan berbeda. Semua kebohongan yang ia sebarkan selama ini runtuh dalam satu sore. Bu Ratna mengemasi barang-barangnya dengan tangan gemetar. Mulutnya masih menggerutu, tapi tak ada lagi yang mendengarkan. Wajah temboknya yang selama ini begitu angkuh, kini terlihat tua dan rapuh. Untuk pertama kalinya, ia tampak seperti orang yang kalah. Reza mendekatiku di ambang pintu. Ia berkata pelan, "Miss, kita bisa bicarakan ini baik-baik." Aku menggeleng. Waktu untuk bicara baik-baik sudah lewat. Mas, kataku. Sudah lewat 4 tahun yang lalu. Setiap kali kamu memilih diam. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengambil tasnya dan pergi mengikuti ibunya. Malam itu,
Rumah yang biasanya penuh sindiran, akhirnya sunyi. Tapi sunyi yang berbeda, sunyi yang lega. Aku duduk di dapur bersama ibuku. Kali ini bukan di lantai yang dingin, tapi di meja makan, di kursi yang layak. Aku memasakkan ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi kesukaannya. Ibuku menatapku lama, matanya basah. "Nak," katanya pelan. "Ibu tidak pernah ingin kamu kehilangan rumah tanggamu karena ibu." Aku memegang tangannya yang keriput. "Bu," kataku, "aku tidak kehilangan apa-apa. Aku justru baru menemukan diriku kembali." Bima berlari kecil ke pangkuanku, membawa kain batik yang ditenun neneknya. Ia tertawa. Tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi tawanya itulah yang membuat malam itu terasa utuh. Beberapa bulan kemudian, proses perceraianku dengan Reza selesai. Ia tidak banyak melawan. Mungkin ia tahu, ia tidak punya apa-apa untuk dipertahankan sebelum semuanya benar-benar berakhir. Reza sempat datang sekali lagi. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah yang jauh lebih tua dari usianya. Ia meminta maaf. Katanya, ia baru menyadari betapa banyak yang telah kulakukan untuk keluarganya. Katanya, ia menyesal selama ini hanya diam. Aku mendengarkannya sampai selesai. Lalu aku berkata dengan tenang bahwa penyesalan yang datang setelah semuanya hancur tidak bisa lagi membangun apa yang sudah runtuh. Aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak bisa kembali. Ia mengangguk pelan, lalu pergi untuk terakhir kalinya. Kabarnya, Bu Ratna kini tinggal berpindah-pindah di rumah anak-anaknya, dan tidak ada satupun yang betah lama menampungnya. Sikap yang dulu ia tunjukkan padaku, kini ia terima dari menantu-menantunya yang lain. Mungkin untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di rumah orang lain. Wulan. Usaha yang ia impikan tidak pernah terwujud. Utangnya menumpuk di banyak tempat. Tas-tas mahal yang dulu ia pamerkan, satu persatu ia jual untuk menutupi kebutuhan. Tidak ada lagi yang mau meminjamkan uang padanya. Sementara Reza, ia hidup sendiri di sebuah kontrakan kecil. Kembali menjadi laki-laki yang selalu diam. Hanya saja, kini tidak ada lagi istri yang menanggung diamnya itu. Aku tetap di rumahku, di Bintaro. Aku masih mengajar di sekolah yang sama. Murid-muridku menyambutku setiap pagi dengan senyum. Dan di sanalah aku merasa paling dihargai. Setiap pagi, aku mengantar Bima, lalu berangkat dengan kepala tegak. Rumah yang dulu penuh dengan sindiran, kini penuh dengan tawa Bima dan aroma masakan ibuku. Setiap akhir pekan, ibuku datang dari kampung. Kali ini, ia disambut di ruang tamu, bukan di dapur. Ia duduk di kursi terbaik, dan ketika tetangga datang bertamu, akulah yang dengan bangga memperkenalkannya. "Inilah ibuku," kataku. "Perempuan paling tangguh yang pernah kukenal." Malam-malam kami kini sederhana, tapi hangat. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi, suara Bima yang berceloteh, dan tawa ibuku yang akhirnya kembali setelah sekian lama hilang. Kadang, ketika malam sudah larut dan Bima sudah tidur, aku duduk sendiri di teras rumah. Aku memandang halaman kecil yang dulu kuimpikan. Aku ingat semua air mata yang pernah kutelan di rumah ini. Tapi aku tidak menyesalinya, karena setiap luka itu pada akhirnya mengajariku untuk berdiri. Aku tidak lagi marah pada Bu Ratna, pada Wulan, atau bahkan pada Reza. Kemarahan hanya akan membebani hatiku. Yang kupilih sekarang adalah ketenangan. Ketenangan seorang perempuan yang akhirnya tahu nilai dirinya dan tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merampasnya. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Kesabaran itu mulia, tapi kesabaran yang membiarkan orang yang kita cintai diinjak-injak, itu bukan lagi kesabaran. Itu pengkhianatan terhadap diri sendiri. Jangan pernah diam ketika ibumu dihina, dan jangan pernah merasa rendah hanya karena seseorang berusaha membuatmu merasa begitu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu, menelan air mata di dapur yang dingin, demi menjaga rumah tangga yang sebenarnya tidak pernah menghargai mereka. Kalian tidak salah, karena bersabar.
Tapi kalian juga berhak berhenti ketika kesabaran itu sudah tidak ada gunanya. Ada juga banyak suami di luar sana yang seperti Reza. Memilih diam, mengira diam itu netral. Padahal diam di hadapan kezaliman adalah memihak kepada yang zolim. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu juga punya ibu. Bahwa perempuan yang mereka rendahkan dulu juga dibesarkan dengan susah payah oleh seorang ibu di sebuah kampung yang jauh. Aku menceritakan kisah ini bukan untuk mengajak siapapun membenci, tapi untuk mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan untuk direndahkan, terutama seorang ibu. Mereka tidak butuh dikasihani. Mereka hanya butuh diperlakukan sebagai manusia yang punya perasaan, punya batas, dan punya harga diri. Jika kamu pernah harus menelan air mata melihat ibumu dianggap orang asing di rumahnya sendiri, maka ketahuilah, kamu tidak sendirian. Aku pernah mengalaminya, dan aku tahu kita selalu bisa memulai kembali dengan melangkah pergi, mengangkat kepala, dan hidup dengan lebih terhormat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam atau kita bisa berdiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar agar kita tahu kita tidak sendirian dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.